Tadi kan dikatakan bahwa di dalam rapat tanggal 20 di rapat KSSK itu kebutuhan untuk menutupi likuiditas Bank Senturi itu dibutuhkan dana 632 miliar. Pak. Bagaimana kemudian bisa angka 632 miliar itu membengkak menjadi 6,7 triliun? Apakah pada waktu itu Bank Indonesia dalam mempresentasikan kebutuhan anggaran itu sudah benar-benar memberikan data mengenai kebutuhan dana tersebut? Yang mulia, saya bisa langsung. Saudara Jaksa, jadi kalau dalam krisis itu apapun yang kita anggap sebagai perkiraan kebutuhan untuk menutup, apakah itu likuiditas, apakah itu modal, itu pasti selalu tentatif. Dalam arti ini tergantung pada perkembangan selanjutnya setelah diputuskan itu. Misalnya saja tergantung kepada apa yang terjadi dengan berapa orang yang akan mengambil uangnya, kita nggak tahu. Hal seperti ini tentu menjadikan bagian dari perubahan-perubahan tadi. Tapi yang saya ingin sampaikan pada tahap pelaksanaannya LPS lah bersama dengan pengawas itu yang menentukan apa kebutuhannya dari bulan ini ke bulan yang berikutnya. Pada tingkat itulah yang dilaksanakan. Sebelum LPS itu memberikan tambahan angka kembali, apakah itu ada rekomendasi dari pihak Bank Indonesia untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan dalam pemberian penambahan PMS tersebut? Saudara Jaksa, saya tidak tahu detailnya, tetapi kalau sudah pada tingkat itu antara bank dengan pengawas itu sama saja dengan hubungan antara pengawas dengan bank yang lain. Jadi penentuannya pun demikian. Apakah dibutuhkan sekian tambahan, itu kemudian dilaporkan kepada pemiliknya, dalam hal ini LPS, itu adalah proses pada tingkat itu. Saya sendiri tidak mengetahui. Baik, dari saksi yang pernah kita periksa Pak ya, itu pada saat sebelum dilakukan rapat KSSK, itu ada pembahasan antara pihak DPP 1 dengan Pak Sekretaris KSSK, Pak Raden Pak Dede. Di situ DPP 1 menyampaikan bahwa kebutuhan untuk menutup likuiditas itu adalah 1,7 triliun. Kemudian diminta oleh Sekretaris KSSK untuk diturunkan menjadi 632 miliar. Apakah proses yang disampaikan tersebut kemudian disampaikan kepada Bapak waktu itu, kenapa terjadi suatu penurunan angka yang sebenarnya permintaan dari pihak DPP 1 adalah 1,7 triliun, kemudian oleh permintaan dari pihak Sekretaris KSSK menjadi 632 miliar. Proses pembahasan itu sendiri saya tidak tahu apa yang dibahas di situ. Tapi ujungnya itu adalah saudara Mulya Manhadat melapor kepada saya, ini ada perubahan yang dibahas dengan Sekretaris KSSK, yaitu dari 1,7 menjadi 632. Dan beliau paraf, saya juga tentu ikut paraf. Baik. Apakah pada saat itu Pak Mulya Manhadat menyampaikan ada alasan apa sehingga terjadi suatu penurunan dari 1,7 menjadi 632 miliar tersebut? Saya tidak ingat benar, tetapi saya itu biasanya percaya pada anak buah. Beliau ini bukan anak buah deh, ini kolega. Saya harus mohon maaf ini. Gubernur tidak punya anak buah, ini semua kolega. Dan kolega ini independen, beliau yang tahu di bidangnya. Oleh sebab itu, apapun yang beliau sodorkan, saya percaya itu adalah yang benar. Baik. Di sini ada catatan Pak ya, yang disampaikan oleh Pak Edi Sulaiman, bahwa di dalam proses pencairan FPCP itu ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak Bank Indonesia. Salah satu catatan yang disampaikan tertanggal 20 November 2008 itu mengatakan bahwa pada kedua tanggal tersebut telah dilaksanakan pemberian FPCP kepada Bank Senturi sebesar 356.830 juta
pada tanggal 14 November 2008 dan 187.321 juta pada tanggal 18 November 2008. 2. Bahwa pada kedua tanggal tersebut pemberian FPJP dilakukan sebelum penyelesaian hasil SKN debat atau sebelum cut off warning, yang seharusnya sesuai ketentuan SE FPJP dilakukan pada akhir hari setelah pre-cut off, di mana saldo giro bank tidak mengalami perubahan dan posisi kekurangan GWM diketahui. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mengingat pelaksanaan prosedur pemberian FPJP tersebut tidak sejalan dengan ketentuan SEBI nomor 10/39/DPM perihal FPJP bagi bank umum, kami mengharapkan konfirmasi persetujuan DPG bidang 7 dan DPG bidang 4 atas pengecualian pelaksanakan SE tersebut. Apakah Bapak mengetahui tentang catatan yang dibuat oleh Pak Edi Soleman tertanggal 20 November 2008? Tidak. Tidak. Kemudian di sini juga ada catatan kembali yang dibuat oleh Direktur Kredit BPR dan UMKM, yaitu Ibu Ratna E. Emiati tertanggal 20 November 2008. Di situ terdapat hal-hal yang disampaikan oleh Bu Ratna, hasil kekecewaan kelengkapan dokumen aset kredit di Bank Senturi. 1. Terdapat 3 debitur bank besar, yaitu Budi Sampurna sebesar 195 miliar, PT Arta Persada Finance sebesar 222,99 miliar, dan PT Tranka Kabel sebesar 50 miliar, atau total sebesar 467,99 miliar, kurung buka 68,72% dari total plafon FPJP sebesar 680 miliar. Terdapat 13 debitur dengan bagi debit 131 miliar, masih terdapat kekurangan dokumen daftar lampir antara lain sebagai berikut. Terdapat 4 debitur dengan bagi debit 25,62 miliar yang agunannya belum didukung oleh dokumen asuransi yang memadai. Terdapat 1 debitur dengan bagi debit 8,99 miliar yang perjanjian kreditnya jatuh tempo dan belum diperpanjang. Terdapat 3 debitur dengan bagi debit 31,42 miliar yang belum didukung oleh dokumen kepemilikan agunan dan atau pengikatan agunan. Terdapat 1 debitur dengan bagi debit 50 miliar dijamin dengan 38 biliar deposito senilai 47,69 miliar dan 772.353,75 US dollar, namun 5 biliar deposito senilai 4,61 miliar dan 282.000 US dollar ternyata dananya telah dicairkan pada bulan Juli 2008. Beberapa persyaratan administrasi yang masih perlu dilengkapi oleh bank, misalnya aksep belum diperpanjang, dokumen apresiasi tidak lengkap, penandatanganan perjanjian kredit tanpa surat kuasa dari direksi. Sehubungan hal tersebut, di atas kami mengusulkan sebagai berikut, meminta kepada Bank melalui DPP 1 untuk mengganti 3 debitur yang agunannya berupa deposito sebagai tersebut pada butir 1, meminta kepada DPP 1 untuk melakukan konfirmasi kepada bank tentang kepastian pemenuhan kekurangan dokumen tersebut. Bapak mengetahui tentang adanya kekurangan ini? Saya tidak tahu surat itu. Tidak tahu. Saya. Kemudian ini ada, Pak, ini kan tadi sudah nampak bahwa beberapa surat tersebut menunjukkan adanya kekurangan lengkapan data dan dokumen dalam proses pembelian FPJP. Sebelum dilakukan pencairan dan setelah pencairan itu pun masih ada kekurangan FPJP, masih kekurangan dokumen dalam pembelian FPJP ini. Dalam kaitan ini, Pak, siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian FPJP yang sebenarnya tidak didukung oleh kelengkapan data yang aktual dan benar? Apakah tadi Bapak mengatakan 3 kedeputian tadi, bahwa untuk pelaksanaan pencairan FPJP itu adalah di bawah lingkup DPM, DKPU, dan kemudian DPB. Saya tidak pada posisi untuk menentukan yang mana, tetapi itu bisa dilihat dari aturan, dari surat edaran atau apapun,
Iya. Ya, tetapi juga saya mohon dicatat Yang Mulia bahwa ini ada dilaksanakan dalam situasi yang mendesak. Pilihannya tadi bagi rekan-rekan itu adalah bank ini tidak bisa operasi besoknya, kemudian ada ras, atau kemudian memberikan waktu untuk kelengkapan dari dokumen. Tapi itu semua adalah pada tingkat tataran pelaksana tadi. Itu pandangan saya, situasinya memang gawat. Baik, apakah di dalam proses rapat RDG, Pak, untuk mendapatkan suatu EPJP dalam krisis seperti itu memang ada petunjuk dari pihak RDG untuk bisa memaklumi dan memahami dan mentolerir tentang adanya kekurangan-kekurangan dalam proses kelengkapan dokumen tersebut? Tidak ada. Tidak ada, Pak ya. Jadi itu lingkupnya adalah kewenangan dari masing-masing deputi 3 tadi, Pak. Begitu, Pak? Ya. Iya. Jadi kami sementara cukup dilanjutkan. Ya. Bapak Ketua yang terhormat, mohon maaf. Sebelum diteruskan, apakah terdakwa boleh ke belakang? Oh ya, silakan. Yang minta diskorsing. Jadi kita skors dulu aja. Ya. Ya. Kalau mau saksi ya, kalau haus itu bisa untuk kesempatan minum juga bisa. Ya. Di sidang diskurs. Boleh.